Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam hari ini kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah penuh dengan berkah ini. Bersama-sama melaksanakan kewajiban kita mencari ilmu syariat yang semoga akan dapat memberikan kebaikan dalam kehidupan kita hingga nanti kita berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat salam mari senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita bertemu dengan beliau serta mendapatkan syafaatul udzma di hari kiamat. Sebelum kita mulai, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Kita khususkan untuk baginda Nabi serta keluarganya, juga para alim ulama, para kiai, para ustadz, khusus kepada penulis kitab Safinatun Najah yaitu Syekh Salim bin Sumair dan penulis syarahnya yaitu Imam Nawawi Al-Battani. Biridaillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati awliyaillah wa li maqasidina al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu radhiyallahu anhu wa thaniha utawi kang nomor lorone sangka rukun iman iku antuk mina yento ngimanake sapa sira bimalaikatihi kelawan pira-pira malaikate Gusti Allah bi anta takita kelawan yento ngeyakinake sira kabeh annahum sak temene malaikat iku ajsamun pira-pira jisim nuraniyatun kang bangsa cahaya kang bangsa nur latifatun kang lembut laisu kang ora ana sapa malaikah ora ana iku dzukuron rupa lanang wala inasan lan ora ana rupa wedok wala khunatsa lan ora ana rupa panci la aba ora duweni bapak lahum maring malaikat wala umma lan ora duweni ibu lahum maring malaikat shadiquna kang padha bener utawa jujur fima ing dalam perkara akhbaru kang padha ngabarake sapa malaikat bihi kelawan ma anillahi ta'ala rupane perkara saking Gusti Allah Ta'ala layak kuluna kang ora padha mangan sapa malaikat wala yashrabuna lan ora padha nginum sapa malaikat wala yatanakahuna lan ora padha nikah sapa malaikat wala yatawaladuna lan ora padha anak-anakan sapa malaikat wala yanamuna lan ora padha turu sapa malaikat
Sing nomor loro rukun iman itu iman kepada malaikat Allah. Rupane iman kepada malaikat itu yang pertama kita harus meyakini bahwa malaikat itu merupakan jisim. Jadi rupanya atau bentuk malaikat itu jisim, bukan ruh ya. Nek ruh itu kan sama sekali tidak bisa dilihat. Tapi kalau jisim itu masih bisa dilihat. Meskipun yang melihat malaikat adalah orang-orang tertentu. Nuroniyatun, jisim itu berupa jisim yang berbentuk atau berasal dari cahaya. Latifatun, sifatnya ya lembut. Malaikat itu tidak berjenis kelamin, tidak laki-laki, tidak perempuan, dan juga bukan banci. Karena banci itu sebetulnya juga mempunyai kelamin, meskipun kelaminnya itu kalau yang umum atau yang disebut di sini itu hanya berupa lubang. La abalahum wala umalahum. Malaikat itu juga tidak mempunyai ayah dan tidak menjadi ayah, tidak mempunyai ibu dan juga tidak menjadi seorang ibu. Malaikat itu pasti jujur, benar di dalam mengabarkan sesuatu yang berasal dari Allah. Malaikat la yakuluna wa la yashrabun, tidak makan dan tidak minum. Wa la yatanakahuna wa la yatawaladuna, tidak menikah dan juga tidak beranak pinak. Wa la yanamuna, dan diciptakan tidak tidur. Jadi sifat malaikat itu diciptakan sesuai apa yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi tidak seperti kita manusia. Kalau malaikat tugasnya ya apa yang pada saat dia diciptakan. Ketika Allah menciptakan malaikat yang hammalatul arsy, gendong utawa junjung arsy, ya wis tugasnya nanti sampai hari kiamat seperti itu, memikul arsy. Yang memberi menyampaikan rezeki, ya tugasnya yaitu. Kemudian bagaimana caranya malaikat itu menyampaikan tugas yang berhubungan dengan manusia, sementara manusia demikian banyak, itu ya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan keberadaan malaikat ini, jangan sampai kemudian kita beranggapan bahwa Allah itu ternyata butuh pembantu. Allah tidak butuh pembantu sebetulnya. Hanya saja keberadaan malaikat ini justru untuk menunjukkan bahwa Allah itu zat yang maha mulia, zat yang maha agung, yang tidak bisa semua makhluknya itu berhubungan dengan Allah secara langsung. Tetap harus melalui perantara. Nah, salah satu perantara yang bisa menghubungkan makhluk dengan Allah adalah malaikat. Tanpa itu sebetulnya Allah sangat mampu, karena Allah itu kan qadirun, muridan, qadiron, muridan, seperti yang kita pelajari kemarin. Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuktabu, lan ora den tulis apa a'maluhum, pira-pira makhluk
yang disuruh Allah untuk mencatat amal perbuatan manusia. Karena tadi malaikat itu diciptakan sesuai dengan tugasnya dan mereka pasti melaksanakan tugas tersebut, maka mereka tidak perlu yang namanya catatan amal perbuatan. Karena malaikat itu tidak mungkin bermaksiat kepada Allah. Wala yuhasabuna, lan ora dihisab sapa malaikat li'annahum karena sak temene malaikat iku al-husabu, makhluk yang diberi tugas untuk menghisab amal perbuatan manusia. Wala tuzanu, lan ora den timbang apa a'maluhum, perbuatane malaikat. Li'annahum karena sak temene malaikat iku la sayyiatin, ora duweni dosa, tidak pernah bermaksiat, lahum maring malaikat. Wa yusyaruna, lan den kumpulake malaikat ma'al jinni sertane para jin wal insi lan para menungso. Jadi nanti pada hari kiamat itu ya malaikat itu akan dikumpulkan juga bersama dengan kita dan juga golongan jin. Yasfa'una, malaikat itu punya kelebihan bisa memberikan syafaat fi asoti bani adama, ing dalem menungso keturunane Nabi Adam sing berbuat maksiat. Wa yarahum, lan padha ningali hum ing malaikat sapa al mukminuna, wong-wong sing beriman fil jannati ing dalem swarga. Jadi malaikat itu juga nanti ada atau ada di surga, kita bisa melihatnya. Wa yadkhuluna, lan padha mlebu padha manjing sapa malaikat al jannata ing swarga. Wa yatanawaluna, lan padha merkoleh sapa malaikat an nikmata ing kenikmatan fiha ing dalam swarga bima kelawan perkara syaa kang ngersakake sapa Allah Gusti Allah. Malaikat dia mlebu swarga, dia bisa menikmati kenikmatan yang ada di surga sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakin akan tetapi ini kola wis ngendika sapa Ahmad As-Suhaimi, Imam Ahmad As-Suhaimi, waja'alan teko apa pendapate Ahmad Suhaimi iki an Mujahidin sangga Imam Mujahid. Ma yaiku pendapat yak tadi kang netepake apa ma annahum sak temene malaikat iku layak kuluna ora padha mangan saka malaikat fiha ing dalem swarga. Wala yashrabuna, lan ora padha nginum saka malaikat ing dalem swarga. Wala yankihuna, lan ora padha nikah saka malaikat. Jadi senajan malaikat itu nanti masuk surga bareng dan bisa kita lihat, tetapi mereka tidak, menurut pendapatnya Imam Ahmad As-Suhaimi ini, mereka tidak menikmati seperti apa yang kita nikmati. Nah terus gunanya mlebu swarga apa? Ora iso nikmati ngono kuwi, ya itu kehendaknya Allah. Di malaikat yang bisa mlebu swarga itu mungkin ya suatu kenikmatan yang luar biasa. Yang menungso kan ora. Begitu nanti masuk surga, ya terus nagih janjine Gusti Allah kan gitu. Ya itu dari. Bidadari ya Mas ya. Sing gawe apik bidadari iki apa Mas? Kenapa bidadari menjadi idaman manusia ketika di surga? Karena ada dadanya ini. Ya ini.
Nek ora ana dadane dadine biri soalnya. Nanti mau Mas lah. Ya. Lakim. Jadi kenikmatan yang dinikmati oleh malaikat ketika di surga itu berbeda dengan kenikmatan kita. Berbeda juga dengan kenikmatan yang dialami atau dinikmati oleh jin-jin yang nantinya masuk surga juga. Wa annahum lan sak temene malaikat sing ning swarga ki mau yakununa berwujud sapa malaikat kama kanu kaya dene wujude malaikat fit dunya ing dalem alam dunya. Maksudnya wujud mereka ya sama ketika mereka masih belum masuk ke surga. Jadi kalau malaikat itu kan digambarkan dalam beberapa kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama salaf itu kan mereka memiliki sayap. Ya itu nanti ya mereka seperti itu juga. Jadi bersayap, kemudian bercahaya putih itu yang sangat menyilaukan. Wahada lan utawi iki pendapat Imam Mujahid iku mau iku yak tadi juga menetapkan annal hura lah iki sak temene bidadari wal wildana lan pemuda-pemuda surga, anak-anak yang di surga iku kadzalika semunogo. Jadi ya bidadari ya sebetulnya ya nanti akan sama yang digambarkan itu cantik, bahkan dalam kitab itu dijelaskan wajah bidadari ini bisa berubah sesuai yang dikehendaki oleh tuannya. Nanti kita ketika bisa masuk surga insya Allah, amin, itu nanti diberi jatah bidadari. Jatahnya tidak terbatas, sesuai dengan amal perbuatan kita. Jadi bisa sampai 10, bisa 20 gitu. Jadi nanti ketika kita menghendaki bidadarinya itu wajahnya kayak Luna Maya misalkan ya bisa. Intaha wa yamutuna lan padha mati sapa malaikat karena makhluk tetap ada matinya. Bin nafkhati al-ula kelawan tiupan trompet kang pertama. Jadi ketika malaikat peniup trompet yaitu malaikat Israfil sudah menunaikan tugasnya yang pertama kali meniup trompet, pertama kali itu semua makhluk termasuk malaikat jin itu semuanya mati. Illa hamlatal arsy kejaba malaikat sing gendong arash waruusai al arbaati dan pemimpin malaikat sing jumlahe ana 4. Fa innahum mongko sak temene hamalatul arsh warul asa al arbaah iku yamutuna padha mati sapa hamlatul arsh dan ru'asa al arbaah ini ba'daha sakwise tiupan sing nomor 2. Amma qablaha anapun sak durunge tiupan trompet falayamutu mongko ora bakal mati sapa ahadun salah swijine minhum sangka malaikat. Fayajibu mongko wajib apa
al imanu iman bi annahum kelawan sak temene malaikat iku balighuna fil kasrati tumeka jumlah sing akeh ila haddin tumekane wates layak lamuhu kang ora ngerti ing had ing batas mau sapa illallahu taala Gusti Allah taala alal ijmal ing atase secara umum. Jadi kita harus yakin juga bahwa malaikat itu jumlahnya banyak. Banyaknya itu sampai pada batas yang hanya Allah yang tahu jumlahnya. Kita harus itu meyakini itu. Dan kita tidak wajib harus mengetahui secara rinci malaikat itu ada berapa tugasnya, kelompoknya di mana, apa saja, jumlahnya masing-masing kelompok berapa, itu nggak perlu kita tahu. Yang harus kita tahu, ilaman kejaba malaikat waroda kang wis kewarit apa ta'yinuhu ciri-cirine malaikat bismihi kelawan jenenge malaikat al makhsusi kang khusus au nau'ihi utawa kekhususane utawa ciri-cirine malaikat. Fayajibu mongko wajib apa al imanu iman bihim kelawan malaikat sing wis tertentu iki mau tafsilan secara terperinci. Jadi kita harus tahu juga kalau yang pertama tadi jumlah malaikat berapa sampai berapa ratus ribu atau berapa juta itu kita nggak perlu tahu, nggak apa-apa. Tapi kita harus yakin bahwa jumlah malaikat itu banyak. Nah, yang wajib kita imani adalah malaikat-malaikat yang sudah ditentukan nama-namanya dan tugas-tugasnya. Fal awalu mongko kelompok sing pertama yang harus kita ketahui itu adalah kajibrila kaya dene malaikat Jibril dan tugasnya malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Wa Mikaila lan malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini tugasnya adalah membagi rizki. Wa Israfila lan malaikat Israfil, malaikat peniup sangkakala. Wa Izraila lan malaikat Israil, malaikat maut. Wa Munkaro Nakiro dan malaikat Munkar Nakir. Munkar Nakir itu penanya di alam kubur. Waridwana malaikat Ridwan sing jaga swarga, ini yang memegang tiket surga. Wa malika lan malaikat Malik, ini yang menjaga neraka. Wa raqiba lan malaikat Raqib, pencatat amal baik. Wa atida lan pencatat amal buruk, malaikat atid. Wa rumana lan malaikat ruman. Jadi kalau biasanya sih di buku-buku itu jumlah malaikat yang wajib kita ketahui ada 10 ya. Nah, di sini sudah lebih satu, malaikat ruman. Malaikat ruman ini malaikat sing piye? Ada yang pernah membaca tentang malaikat ruman? Dereng. Malaikat ruman ini tugasnya yang menemani mayit di alam kubur sebelum datangnya malaikat Munkar Nakir. Jadi ketika mayit itu sudah dikubur, ya, itu kan malaikat Munkar Nakir belum akan datang sampai orang-orang atau pengantar jenazah ini pulang, kan ngoten. Nah, ini yang sudah datang ke situ adalah malaikat Ruman ditemani dengan malaikat Raqib dan malaikat Atid.
Malaikat Ruman ini wajahnya ceria, penuh dengan senyuman. Jadi orang medeni. Ini begitu datang diiringi dua malaikat di belakangnya tadi, Raqib dan Atid tadi, ini langsung, kalau di penjelasan kitab itu, di kitab Ihya itu juga ada, itu langsung bersalaman dengan mayitnya. Jadi malaikat disalami, kemudian ditaburi dengan minyak wangi itu. Terus Raqib Atidnya dipanggil, disuruh membacakan amal kebaikan dan juga perbuatan dosa yang pernah dilakukan oleh si mayit ini. Begitu catatan amalnya dibuka, dibaca. Ini kemudian kalau yang dibaca itu banyak amal kebaikannya, itu diberikan ucapan selamat, didoakan gitu. Terus kemudian catatan amal kebaikan ini akan dikalungkan di leher si mayit. Terus akan berdiam di situ sampai kemudian malaikat Munkar Nakir datang. Begitu malaikat Munkar Nakir sudah datang, ini malaikat Ruman dan Raqib Atid ini akan pergi. Itu malaikat Ruman namanya. Kemudian kelompok yang kedua, wasani. Kelompok yang kedua itu kahamalatil arsh. Kaya malaikat sing gendong arsh. Wal hafadhati, dan malaikat yang menjaga aras. Wal katabati, lan malaikat pencatat amal. Jadi pencatat amal kebaikan itu kalau di dunia itu kan yang mendampingi kita kan Raqib dan Atid. Nah, ini Raqib dan Atid itu kalau pagi dan sore itu kan akan melaporkan tugasnya kepada Allah. Nah, catatan amal kebaikan setiap hari ini kemudian direkap oleh yang namanya malaikat pencatat amal yang di sana. Jadi direkap. Jadi laporan-laporan setiap harinya itu akan masuk ke rekapan malaikat ini. Dan ini tidak akan bohong. Makanya nanti ketika hisab itu juga akan diperlihatkan catatan amal kebaikan kita, juga perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Kalau malaikat hamalatal arsh dan malaikat hafadhah penjaga arsh, kita kan pernah mendengar penjelasan bahwa arshnya Allah itu, singgasananya Allah itu kan sangat luar biasa besar dan luasnya. Ya, ini yang menggendong itu 8 malaikat. Jadi jenengan bisa membayangkan malaikat sing gendong arsy itu gede ini kaya apa. Bahkan menurut para ulama, malaikat yang paling besar, paling gede, paling tinggi itu ya malaikat hamalatul arsy yang jumlahnya 8. Digambarkan sayapnya itu 2 kali lipat dari sayapnya malaikat Israfil. Kalau malaikat Jibril itu sayapnya 600, malaikat Israfil 1200. Maka malaikat hamalatul arsy itu sayapnya 2400. Gambarannya seperti itu. Nah, perbandingan satu sayapnya malaikat Israfil itu sama seperti 600 sayapnya malaikat Jibril. Padahal malaikat Jibril itu sayapnya ketika yang satu nutup, yang satu buka, itu dunia dan seisinya juga tertutup, jadi gelap. Tapi besarnya malaikat Israfil yang seperti itu masih kalah dengan sayapnya malaikat hamalatul arsy tadi.
Jadi itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian luar biasa, dan kita tidak bisa membayangkan secara detail. Kita hanya bisa membayangkan wah luar biasa besarnya, koyo ngopo kan, cuman begitu. Tapi insya Allah nanti kalau ketika kita bisa masuk surga, amin, Amin. kita akan melihat dengan jelas malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah untuk berhubungan dengan makhluk. Kita bisa melihat mereka, kita bisa bertemu dengan malaikat Jibril. Bahkan malaikat Jibril ini sebetulnya nanti pada penjelasannya itu akan mendatangi setiap mayit dari umat Islam yang meninggalnya posisinya sudah berwudu. Ya. Jadi ketika ada mayit yang sebelum dia meninggal itu posisinya masih dalam keadaan berwudu, kemudian dia mati, ini malaikat Jibril dikatakan hadir di situ, ikut menyambut arwah atau ruh dari orang tersebut. Qala ngendika sapa Ahmad Al-Qulyubi, Imam Ahmad Al-Qulyubi, wa'lam ngertiya sira anna Jibrila sak temene malaikat Jibril iku afdhalul malaikati, luweh utamane malaikat, utamane malaikat mutlakon secara mutlak, min Israfila, bahkan luweh mulya tinimbang malaikat Israfil, alal ashah menurut pendapat sing sahih, sing bener. Wa qala lan ngendika sapa Imam Al-Jalaluddin As-Suyuti, wa annahu sak temene malaikat Jibril iku yahduru hadir mautaman ing dalem kematiane menungso yamutu kang mati sapa man ala wuduin ing atase nggawa wudu. Jadi ketika ada yang meninggal seperti ini, maka malaikat ini akan bertakziah, malaikat Jibril dan teman-temannya akan bertakziah, ikut mendoakan, bahkan nantinya ikut mensolatkan. Saya nyolati malaikat kan ya luar biasa sekali. Sama seperti ketika paman Nabi Muhammad yang bernama Hamzah, ketika beliau berangkat perang itu di perang Uhud dalam kondisi berwudu, sehingga ketika beliau wafat jadi syahid di situ, itu yang menyolatkan itu luar biasa sekali, banyak sekali malaikat, dan yang bisa melihat ya Nabi Muhammad SAW. Qala ngendika sapa ba'duhum sebagiane ulama, wa afdhalul malaikati utawi luweh utamane malaikat iku Jibrilu, malaikat Jibril, summa Israfilu, tumuli malaikat Israfil, wakila lan ana sing ngendikake aksuhu sebalike. Jadi ana ulama yang berpendapat antara Jibril dan Israfil itu ada yang lebih utama Jibril, tapi ada yang berpendapat ada yang lebih utama Israfil. Summa Mikailu, tumuli malaikat Mikail, summa malakul maut, tumuli malaikat malakul maut yaitu Israel. Nah yang empat ini Jibril, Israfil, Mikail dan Israel ini disebut pemimpin malaikat yang jumlahnya 4 tadi, yang di atas tadi, yang meninggalnya atau wafatnya setelah tiupan yang kedua. Wa qala lan ngendika sapa Al-Fakhrur Razi, Imam Fakhrur Razi, afdhalul malaikati utawi utama-utamane malaikat mutlakon secara mutlak iku malaikat hamlatul arsy, malaikat sing gendong arsy. Jenenge ulama ya bebas berpendapat ya. Wal hafiduna lan malaikat sing jaga arsy, bihi kelawan arsy,
Summa Jibrilu, tumuli malaikat Jibril. Summa Israfilu, summa Mikailu, summa malakul maut. Tumuli malaikat Israfil, Mikail dan malaikat maut. Summa malaikatul jannah, tumuli malaikat surga, yaitu malaikat Ridwan. Fa malaikatun nar, tumuli malaikat sing jaga neraka. Summal muwakkiluna, tumuli malaikat sing dipasrai jaga bi auladi Adama kelawan pira-pira anake keturunane Bani Adam. Summal muwakkiluna, tumuli malaikat sing makili bi atrofil alami kanggo ngendaliake alam dunya. Jadi ternyata nek menurut Imam Fakhrul Razi itu ada malaikat yang ditugaskan menjaga kita. Summal muwakkiluna bi auladi Adama. Ada malaikat yang khusus tugaskan untuk menjaga kita. Nek keyakinane wong Jawa itu begitu ada anak yang atau bayi yang dilahirkan kuwi jenenge ana sing bahasane korin. Nah ini korin itu kan penyerta, artinya penyerta yang menyertai seorang bayi ketika dia lahir. Nah ini barangkali yang dimaksud dengan korin atau penyerta ini adalah para malaikat. Semoga seperti itu. Wa qala lan ngendika sapa Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, aqrabul ibadi utawi luweh parek-pareke kawula ilallahi ta'ala maring Gusti Allah Ta'ala wa a'lahum lan luweh luhur-luhure kawula apane darajatan derajate iku Israfilu malaikat Israfil. Tsumma baqiyatul malaikati tumuli sekerine malaikat sing liyane. Tsummal anbiya'i tumuli para nabi. Tsummal anbiya. Tsummal ulama tumuli para ulama. Al-amiluna kang padha ngamalake ilmune. Tsummas salatinu tumuli para penguasa sultan. Siji jenenge bahasa Arabe sultan, nek akeh salatin. Al-adiluna kang padha adil, penguasa, pemimpin, ya. Jadi bukan hanya raja atau presiden, tapi pemimpin. Tsummas shalihuna tumuli wong-wong sing soleh. Intaha rampung. Jadi pendapat para ulama ini berbeda-beda. Imam Al-Ghazali mengatakan yang paling dekat dengan Allah dan yang paling tinggi derajatnya adalah malaikat Israfil. Kemudian baru malaikat yang lain-lainnya. Setelah itu nabi, para ulama, para penguasa, para pemimpin yang adil dan orang-orang yang saleh. Wa anta utawi sira iku khabirun ngerteni bi annahu kelawan sak temene kelakuan la yalzamu ora iso nentokake minal kurbi sangka kawula sing parek at-tafdila ing dalem keutamaane. Jadi kita itu tidak bisa menetapkan, tidak bisa menentukan siapakah dari hamba-hamba Allah yang dekat dan lebih utama, terutama dari malaikat. Fal wajhu mongko pendapat takdimu Jibrilin itu luweh pas. Jadi karena kita tidak bisa menentukan siapa yang lebih
dekat kepada Allah, maka pendapat yang mengatakan Jibril dengan Israfil itu lebih mulia Jibril, itu adalah pendapat yang lebih dipegangi oleh para ulama, seperti yang disampaikan oleh Qaulul Qalyubi, seperti pendapatnya Imam Al-Qalyubi. Sampai sini tentang malaikat. Monggo nek badhe tanglet. Monggo Pak Eko. Ayo Mas Joko bareng. Wah, Mas Joko yo. Jadi nanti di surga itu ada bidadari dan ada pemuda surga. Pemuda surga itu siapa? Pemuda surga ini adalah anak-anak yang meninggal sebelum dia usia tamyiz, atau ada yang mengatakan sebelum usia balik. Jadi anak kecil yang kemudian meninggal sebelum dia usia tamyiz itu sekitar umur 7 tahun. Kalau balik itu batasannya mungkin 9 tahun. Jadi di bawah itu ketika dia meninggal, maka dia akan dijadikan oleh Allah sebagai pemuda surga yang akan melayani para penghuni surga nantinya. Dan ini yang akan sangat berterima kasih itu orang tua dari anak-anak yang meninggal tadi, yang meninggal masih kecil. Orang tuanya akan sangat dimuliakan. Lanjut? Ya, lanjut. Wasalisuha utawi kang nomor 3 saking rukun iman iku antuk mina yen to ngimanake sira bi kitabihi kelawan kitab-kitabe Allah. Maknal imani utawi maknane iman bil kutubi kelawan kitab-kitabe Allah iku at-tasdiqu benerake bi annaha kelawan sak temene kitab iku kalamullahi kalame Gusti Allah, ucapane Gusti Allah. Al-munazzalu kang den turunake apa kalamullah ala rusulihi ing atase pira-pira utusane Gusti Allah alaihi wassalatu wassalam. Wa kullu ma utawi sekabehane perkara tadammanathu kang ngandung hu apa kitab hu ing ma iku hakun nyata utawa bener. Wa nuzuluha utawi tumurune kitab iku kanat kadang-kadang ana maktubatan wis tertulis alal alwahi ing atase lempengan watu kat Taurati kaya dene kitab Taurat. Au masmu'atan utawa iso dirungu minasami saking pendengaran bil musyahadati kelawan nyaksekake kama kaya dene wahyu fi lailatul mi'raji kang turun ing dalem malam Isra Mi'raj. Au min warai hijabin utawa tumurune mau ning walike hijab aling-aling kama waqa'a kaya dene sing wis terjadi li Musa maring Nabi Musa fituri ing dalem bukit Tursina. Au min malakin utawa saking malaikat musyahidin kang bisa dilihat ditingali kamaruwiya kaya dene den riwayatake annal yahuda sak temene kaum Yahudi iku kalu padha takon sapa Yahudi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maring Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ala tukallimu ana toh ngomong ing sira ana toh ngomong sira Allah ing Gusti Allah wa tandura lan ningali sira ilaihi maring Allah ing kunta lamun ana sapa sira iku nabiyan bener-bener nabi kama kaya dene kondisi keadaan kalamahu kang ngucap hu ing Allah sapa Musa Nabi Musa wa nadhara lan ningali sapa Nabi Musa ilaihi maring Gusti Allah. Jadi turunnya wahyu itu bermacam-macam. Ada yang dalam bentuk tulisan di atas batu seperti yang diterima oleh Nabi Musa, yaitu bentuknya kitab Taurat, atau dengan cara mendengar. Jadi ketika Nabi Muhammad menerima wahyu di malam Mi'raj itu, yaitu berupa sholat 5 kali sehari, sholat 5 waktu dalam sehari, itu Nabi Muhammad bisa melihat bukan Allah yang dilihat, tetapi ucapannya Allah itu. Jadi ucapannya Allah yang menyuruh Nabi Muhammad untuk sholat 50 kali, kemudian dipotong 45 kali, dipotong 5 lagi 40, itu tulisannya kelihatan. Tidak hanya didengar, tapi juga bisa dilihat. Tapi bukan Nabi Muhammadnya bertemu dengan atau melihat Allah, bukan. Atau di belakang tabir. Jadi seperti yang terjadi pada Nabi Musa ketika di Bukit Tursina. Pada saat Nabi Musa dan istrinya mendatangi Fir'aun di Mesir dari Madian, itu beliau melihat cahaya di sebuah bukit yang disebut Bukit Tursina. Dikira cahaya itu berasal dari api. Kemudian beliau mendatangi, ternyata di situ ada sebuah cahaya yang kemudian dari belakang cahaya itu muncul suara. Ini adalah kalamullah. Di situ Allah kemudian mengangkat Nabi Musa menjadi rasul dan diberi sebuah keistimewaan, yaitu berupa tongkat dan tangan yang bisa bercahaya ketika dimasukkan ke dalam ketiaknya. Nah, itu suaranya muncul di balik tabir yang berupa cahaya yang sangat luar biasa terangnya. Atau bisa juga didatangi oleh malaikat yang bisa dilihat, seperti yang sering terjadi kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kemudian ada sebuah riwayat di mana kaum Yahudi itu bertanya kepada Rasulullah, "Kowe kok ngaku nabi? Kuwi apa kowe kuwi ya ngobrol karo Gusti Allah dan juga melihat Allah sebagaimana yang terjadi ketika Nabi Musa itu berbicara dan melihat Allah?" Ketika ditanya seperti itu, maka Nabi Muhammad menjawab, faqala mongko ngendika sapa Nabi Muhammad, lam yandur ora ningali sapa Musa Nabi Musa ilallahi maring Gusti Allah. Jadi Nabi Musa itu tidak melihat Allah karena tadi dibalik tabir cahaya yang sangat terang. Kemudian turunlah sebuah surat, yaitu surat Asy-Syura ayat 51, wa ma kana lan ora ana iku li basyarin keduwe menungso utawa ngobrol hu ing basyar sapa Allah Gusti Allah illa wahyan kejaba diberi wahyu miwarai hijabin saking
burine tabir. Au yursila utawa den utus maring libasyar ngutus rasulan ing utusan. Fayuha mongko diparingi wahyu biiznihi kelawan izine Allah ma ing wahyu yasya'u kang ngersakake sapa Gusti Allah. Kemudian turunlah ayat ini. Surat Asy-Syura ayat 51. Kala ngendika sapa Imam As-Suhaimi fi tafsiri dzalika ing dalem menafsirkan ayat ini surat Asy-Syura ayat 51. Aima soha tegese ora pas, ora bener libasyarin kanggone menungso ayyukal limahu ing yen to ngobrol hu ing menungso sapa Allah Gusti Allah illa ayyuha kejaba yen to diparingi wahyu ilaihi maring basyar wahyan kelawan wahyu ai kalaman tegese ucapan khofiyan kang samar yudraku kang bisa dipahami apa kalam bisuratin kelawan cepet kama sami'a kaya dene wis midanget kaya dene wis krungu sapa Ibrahimu Nabi Ibrahim fil manami ing dalem mimpine Nabi Ibrahim annallaha sak temene Gusti Allah iku ya'muruka perintah sapa Allah ka ing sira bidzabhi waladika kanggo nyembelih anak lanange Nabi Ibrahim yaitu Nabi Ismail. Wa kama ulhimat lan kaya den ilhamake Umma Musa ing ibune Nabi Musa anak zifahu ing yen to ngenterake sapa ibune Nabi Musa hu ing Nabi Musa fil bahri ing dalem sungai Nil au min warai hijabin utawa teka sangka mburine hijab au ayyursila utawa yen to den utus rasulan kelawan rasul ai malaka tegese malaikat Jibril yaiku rupa malaikat Jibril fayukallimu mongko ngucap utawa ngobrol sapa Jibril ar-rasula ing nabi ai tegese Jibril iku mau iku al-mursalu malaikat sing den utus ilaihi maling rasul bi amri rabbihi kelawan manut perintahe pangerane malaikat manggawa wahyu yasya'u kang den karepake. Jadi nek menurut Imam Suhaimi surat Asy-Syura ayat 51 ini menjelaskan bahwa tidak benar kalau ada yang berpendapat bahwa manusia itu bisa berbicara apalagi bisa ngobrol maksudnya apalagi bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mereka para nabi itu diberikan wahyu itu ya berupa ucapan yang samar-samar yang orang lain tidak bisa mendengar, tetapi karena nabi itu orang cerdas maka meskipun samar ini bisa dipahami maksudnya. Seperti ketika Nabi Musa itu mendapat ilham untuk apa jenenge Nabi Musa iki dielek-elekke ning Sungai Nil sehingga ditemu oleh keluarganya istrinya Raja Fir'aun. Atau dengan diutus malaikat seperti malaikat Jibril yang kemudian malaikat Jibril ini menyampaikan wahyu kepada Nabi, kepada Rasul. Faraun wallahu alam bishawab. Itu monggo sampai sini ada yang mau bertanya? Monggo. Hubungan kitab-kitab yang diberikan kepada para nabi itu gimana antara misalnya Musa terus Nabi Isa
Isa sampai ke Nabi Muhammad itu apakah perjalanan waktu atau bentuknya apa? Ye. Kalau yang disampaikan kepada Nabi Musa, yang disampaikan kepada Nabi Isa dan kepada Nabi Muhammad juga kepada Nabi Daud itu ya dengan cara 4 hal tadi. Kalau Nabi Musa itu mendapatkan kitab Taurat itu pada saat beliau pamitan sama kaumnya, kemudian kaumnya itu dititipkan sama Nabi Harun, dan Nabi Musa itu bersama dengan 70 orang kaumnya itu mendatangi tempat yang sudah dijanjikan oleh Allah, kemudian diberi wahyu berupa kitab Taurat yang kalau dalam bahasa Inggris atau di kepercayaan orang Eropa itu yang disebut Ten Commandment, 10 perkataan Allah itu inti dari kitab Taurat. Jadi itu diberikan langsung. Tapi ketika kepada Nabi Isa itu sudah tidak berbentuk seperti itu. Bentuknya sama seperti yang diterima oleh Nabi Muhammad. Jadi melalui wahyu yang diberikan lewat malaikat Jibril. Hanya saja ketika disampaikan kepada Nabi Isa ini, itu beberapa penulis wahyu yang diperintahkan oleh Nabi Isa untuk menulis wahyu ini kemudian menambahi sendiri dengan pendapatnya, sehingga muncul Injil yang bermacam-macam itu. Nah, Injil yang bermacam-macam itu bukan Injil asli yang disampaikan oleh Nabi Isa kepada pengikutnya, bukan, tapi sudah ditafsirkan sendiri oleh para pembantunya Nabi Isa. Seperti itu. Nah, untuk Nabi Muhammad sendiri yang paling wahyu yang paling diterima, yang paling hebat itu ya ketika beliau Mi'raj ke Arsy itu. Di sana ditemui oleh Allah, ya bentuknya sama seperti ketika Allah menampakkan dirinya di hadapan Nabi Musa berupa cahaya yang sangat luar biasa itu. Nah, kemudian diperintahkan untuk sholat itu tadi. Ucapannya bisa didengarkan dan bisa dilihat tulisannya. Itu jadi kayak maca ning layar HP itu ya. Running tag itu, tapi itu ada suaranya. Jadi seperti itu. Nah, kalau yang lain-lain itu banyak macamnya, bahkan ada seperti suara lonceng. Jadi para sahabat itu mendengarnya ya seperti mendengar suara lonceng. Tapi bagi Nabi Muhammad itu adalah wahyu. Ada yang seperti suara lebah. Dan menurut Nabi Muhammad ketika mendapatkan wahyu itu, kondisi beliau itu dalam kondisi seakan-akan yang lonceng ini yang paling berat. Jadi kondisinya itu menahan sakit yang luar biasa. Ini yang bunyinya seperti lonceng. Ini menurut Nabi Muhammad itu yang paling menyakitkan dalam arti penerimaannya. Gitu. Nah, kalau masanya yang jelas karena antara Nabi Musa dengan Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu sudah masa yang agak jauh nih, panjang nih, bertahun-tahun, bahkan beratus-ratus tahun. Kalau Nabi Isa itu kelahirannya di tahun Masehi, sementara 1 Masehi kan, berarti kalau Nabi Muhammad itu kan kelahirannya di tahun 500-an. Jadi memang bentuk kitab yang diwahyukan Allah kepada para nabi ini ada yang langsung seperti
Taurat itu semuanya diberikan semua. Ada yang seperti model Nabi Isa dan Nabi Muhammad yang secara bertahap seperti itu. Nah kemudian kalau yang Al-Quran itu sendiri, itu penyusunannya itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi kitab Al-Quran yang kita baca, susunannya itu seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah ketika disuruh menulis para sekretaris beliau. Jadi ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, ini sudah langsung disampaikan, ini bagiannya adalah urutannya ini itu sudah disampaikan. Makanya ketika wahyu yang pertama kita ketahui turun itu kan surat Al-Alaq 1-5. Padahal surat Al-Alaq itu kalau secara komplit kan sampai 21 ayat. Itu berarti kan ayat ke-6 sampai ayat ke-21 itu turunnya kan berbeda dengan yang 1 dan sampai 5 tadi. Karena wahyu yang kedua itu bukan surat Al-Alaq ayat 6 sampai 21, tapi surat Al-Muzammil 1 sampai 7. Nah, kan begitu. Jadi bentuknya memang berbeda-beda. Dan kalau kita melihat proses penerimaan wahyu ini tentunya disesuaikan dengan karakter umat para nabi. Kita umat para nabi Muhammad itu kan tidak seperti umatnya Nabi Musa yang orangnya lebih pintar-pintar, atau umatnya Nabi Isa yang juga pintar-pintar. Makanya kita pakainya bertahap sampai hampir 23 tahun. Itu maksudnya penjelasannya sekaligus menghafalkannya itu lebih mudah kita lakukan. Kalau Al-Quran itu diberikan secara wabeh gemblengan gitu, wah kewer-kewer awake dhewe. Karena tadi umat-umat yang terdahulu itu dilalai, diparingi kepandaian atau kepintaran yang lebih daripada umatnya Nabi Muhammad. Hanya saja kemuliaannya berbeda. Makanya kan orang Yahudi itu kan pintar-pintar. Pintar dalam segala bidang dia pintar. Cuman tingkah lakunya memang jelek. Karena mereka pintar jadi sombong. Kemudian karena mereka pintar jadi merasa bosan dengan suasana yang itu aja. Senengnya gawe goro-goro. Dunia wis anteng-anteng ya wis diributi. Seperti itu. Oke, monggo yang lain. Kayak Riko Ora. Mas Agung tekon. wis bayai. Ya, kalau tidak ada, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Far'un. Ya. Mari kita tutup dengan membaca surat Al-Asr dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum